Uh, Jadi dari para ahli ini kita coba integrasikan bersama-sama makna dari teori sistem itu apa gitu. Kalau kita definisikan menggunakan bahasa pribadi. Nah, kalau misalnya dari pendapat beberapa ahli administrasi dan manajemen, ini yang pertama dari Bapak David Easton, itu menjelaskan bahwa teori sistem itu adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem. Jadi kalau Pak David ini menjelaskan sistem itu sebagai suatu model, di mana model ini menjelaskan adanya hubungan ya yang terkait antara satu subsistem dengan subsistem yang lain. Jadi di dalam satu sistem itu, menurutnya Pak David, sistem itu terdiri lagi di bawahnya sistem ada sub-subsistem, di mana sub-subsistem ini saling berkaitan satu sama lain, yang dianggapnya sebagai suatu unit ya. Jadi dan sistem menurut David Easton di sini itu bisa dianggap sebagai masyarakat, serikat buruh ataupun organisasi pemerintah. Nah, jadi kosakatanya nambah lagi nih. Ternyata dari suatu sistem itu ada lagi sub-subsistem di bawahnya suatu sistem. Nah, apa itu sub-subsistemnya? Kalau tadi mungkin ada yang menjelaskan bahwa sistem itu adalah suatu komponen, di bawah komponen ini apalagi penyusunnya. Nah, kalau menurut Pak David itu, sistem itu adalah suatu model yang dimana ada di dalam suatu model ini menjelaskan adanya hubungan antara satu subsistem satu sama lain ya, dengan sistem yang lainnya sebagai suatu unit. Kalau menurutnya Carl Friedrich, ini penjelasannya lebih detail ya. Ini kita bisa baca secara bersama. Apabila beberapa bagian yang berlainan dan berbeda satu sama lain membentuk suatu kesatuan, melaksanakan hubungan fungsional yang tetap satu sama lain, serta mewujudkan bagian-bagian itu saling tergantung sama lain, sehingga kerusakan suatu bagian mengakibatkan kerusakan keseluruhan. Maka hubungan yang demikian disebut dengan sistem. Jadi kalau misalnya ada satu bagian yang membentuk suatu kesatuan, kemudian suatu kesatuan itu di mana kalau misalnya ada satu dari satu kesatuan itu rusak, maka rusaklah yang lainnya. Kalau kita ambil contoh nih, misalnya suatu sistem itu misalnya badan tubuh kita ini juga adalah sistem. Badan kita ini adalah satu sistem yang terdiri dari sub-subsistem. Misalnya subsistemnya itu adalah mata kita, terus ada rambutnya, atau ada jantungnya, ada ususnya, ada lambungnya, ada kakinya. Yang mana kalau misalnya salah satu aja subsistem tersebut ada yang rusak, maka rusaklah yang lain. Atau yang lainnya akan terganggu. Nah, itulah sistem menurut Carl Friedrich itu ya. Misalnya kalau kalian punya GERD, asam lambung. Kalau asam lambungnya udah kumat, terganggulah aktivitas yang lainnya ya. Maka itu namanya sistem. Kayak tubuh kita itu termasuk. Terus kalau Campbell itu menjelaskan secara ringkas ya bahwa sistem itu merupakan himpunan komponen. Jadi komponen yang saling terhimpun atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi Campbell itu menjelaskan ada goals-nya sistem itu. Kenapa sistem itu saling berkaitan, kenapa sistem itu memiliki sub-subsistem berkaitan berhubungan, dan apa tujuannya gitu mereka saling berhubungan. Ternyata Campbell menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ada tujuannya ya. Dan terdiri dari subsistem saling berkaitan dan punya tujuan. Ya. Itu menurut definisi dari Campbell. Kemudian ini ada dari Schrodt and Voigt itu menjelaskan
sistem ini terdiri dari beberapa unsur. Jadi dia jelasin unsur-unsurnya itu apa aja sih. Nah, kalau menurutnya Schroeder dan Froese, itu ada himpunan bagian-bagian, ada bagian yang saling berkaitan, masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama atau sama lain, satu sama lainnya itu saling mendukung, terus semua ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem terjadi dalam lingkungan yang kompleks atau rumit. Ini unsur-unsur yang disampaikan oleh Schroeder dan Voigt ya, berkaitan dengan sistem itu sendiri. Ada bagian-bagiannya, dan yang ter-highlight di sini adalah terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Makanya sistem itu dibentuk untuk memecahkan hal-hal yang sifatnya kompleks ini. Kemudian menurut Montello, suatu sistem itu terdiri dari bermacam-macam bagian elemen-elemen atau komponen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sama. Nah, Montello ini kayak menghimpun definisi dari yang sebelum-sebelumnya, para ahli administrasi atau manajemen yang sebelumnya, di mana Montello menyampaikan bahwa sistem itu terdiri dari beberapa elemen ataupun komponen-komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk bekerja sama mencapai satu tujuan. Nah, kemudian Awad itu, si Awad tahun 1987 itu menyebutkan adanya hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Jadi kurang lebih definisi yang disampaikan oleh ahli administrasi maupun manajemen ini saling berkaitan satu sama lain ya, saling melengkapi lah istilahnya untuk mendefinisikan apa sebenarnya sistem itu. Betul disampaikan bahwa dia tersusun dari beberapa komponen-komponen maupun bagian-bagian, atau kalau tadi istilahnya Pak David itu terdiri dari sub-subsistem. Kalau definisi lainnya sub-subsistem itu disebut dengan komponen-komponen atau bagian-bagiannya. Jadi dari pengertian teori sistem ini, teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya bahwa sistem itu apa dari definisi-definisi dari pendapatnya para ahli administrasi maupun ahli manajemen. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya terkait definisi menurut para ahli ini? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Apa kira-kira dari pemaparan dari ahli terkait pengertian dari teori sistem? Ayo, teman-teman, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya, apa sih sistem itu? Setelah mendengarkan pemaparan dari para ahli. Menurut para ahli, definisi sistem itu seperti ini. Nggak perlu yang perfect-perfect ya. Misalnya kesimpulan dari teman-teman dia bahwa sistem itu seperti ini, berdasarkan gambaran atau apa yang ditangkap dari teman-teman sekalian setelah mendengarkan pengertian teori sistem menurut para ahli. Silahkan, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya izin jawab boleh, Bu? Silahkan. Baik. Jadi nama saya Mesya Panjudi. Saya akan memaparkan kesimpulan saya menurut saya tentang pengertian dari teori sistem itu sendiri. Jadi kesimpulan saya adalah sistem itu merupakan bagian-bagian ataupun sebagian-sebagian kecil ataupun sebagian-sebagian besar yang menjadi sebuah satu kesatuan yang dimana memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang dimana akan menjadi ketergantungan untuk yang lain, dan ketika salah satu komponen itu tidak berjalan dengan baik, maka bagian-bagian dari sistem ini seluruhnya tidak akan berjalan dengan baik juga. Tetapi sebaliknya, jika bagian-bagian ini akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan ataupun berorientasi dengan tujuan bersama, maka sistem ini akan berjalan dengan baik dan sangat mudah untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu saja. Oke, sangat bagus. Very good ya, Mahesha. Terima kasih atas pemaparannya.
Oke, bagus. Ya, betul tadi yang disampaikan ya oleh Mahesha. Nah, ya terima kasih banyak Mahesha. Seperti itu ya teman-teman ya, dalam mengungkapkan pendapatnya terkait sesuatu. Jadi tadi juga disampaikan sangat bagus terkait dengan teori sistem. Masya Allah. Oke. Selanjutnya udah pengertian tentang teori sistem. Jadi saya anggap bahwa teman-teman sudah punya pendapat pribadi ya, mengenai sistem itu, dan pendapat itu silahkan dikomunikasikan gitu. Jadi saya tuh sebenarnya khawatirnya gini, mempelajari suatu teori itu tidaklah mudah gitu, tidak semudah belajar matematika. Maksudnya tidak semudah mempelajari sesuatu yang ilmu eksak gitu ya. Kalau kita belajar matematika, 1 tambah 1 itu pasti jawabannya adalah 2. 3 tambah 3 pasti jawabannya 6. Tapi kalau belajar sosial, itu jawabannya ada beragam. Nah, kalian nggak perlu takut itu menyampaikan keragaman bahasa. Sampaikan keragaman bahasa itu berdasarkan bahasa kalian masing-masing gitu. Jadi nggak perlu takut. Nah, untuk mengindikasikan kalian memahami suatu teori, kalian harus mengkomunikasikan. Dikomunikasikannya tidak harus secara lisan ya, tapi bisa juga lewat tulisan. Ditulis, dirangkum di notes-nya masing-masing. Oh, yang saya pahami tentang teori ini adalah seperti ditulis. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah pemahaman kalian itu benar atau tidak, mungkin bisa di cross check, ditanya ke teman-temannya atau ke dosennya, benar nggak nih kalau misalnya teori A ini adalah seperti ini menurut bahasa saya. Nah, kalau misalnya udah tepat, kalian udah mencapai kesimpulan yang bagus gitu. Udah mencapai kata paham, memahami suatu teori. Ketika bisa mengkomunikasikan secara pribadi, bahasa pribadi apa yang dipahami itu yang dimaksudkan dengan paham. Oke, bagus. Kalau misalnya sudah, jadi jangan lupa ya dituliskan di notes-nya masing-masing menurut gagasan pribadinya teman-teman sekalian, definisi dari sistem itu. Baik, atau kalau perlu kalian tuliskan gini, kan kalau pengertian ini kan menurut pendapat para ahli ya. Ketika kalian sudah mengungkapkan bahasa pribadi, tulis aja ini menurutnya, misalnya tadi menurutnya Mahesha seperti ini. Nah, ini menurut definisinya Mahesha seperti itu. Jadi udah punya teori sendiri ya, teori sistem menurut Mahesha. Berdasarkan hasil mereview pengertian teori sistem menurut si ahli A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Oke, selanjutnya tujuan dari sistem. Nah, secara umum tujuan sistem itu adalah secara umum tujuan sistem dalam suatu organisasi ya. Jadi difokuskan dalam suatu organisasi ya. Tujuan sistem dalam organisasi itu adalah untuk menciptakan, membuat, dan mencapai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan hasil guna untuk kepentingan organisasi, baik melalui sistem terbuka maupun sistem tertutup. Nah, ini sudah dispesifikasikan bahwa tujuan sistem dalam organisasi itu yang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, dan mencapai sesuatu. Sesuatunya tadi kalau menurut definisi awal adalah tujuan ya. Jadi mencapai sesuatu yang sifatnya mencapai tujuan. Yang pastinya ada nilai gunanya dan hasil gunanya untuk kepentingan organisasi. Karena subjek tujuannya di sini adalah organisasi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah baik melalui sistem terbuka maupun sistem tertutup. Nah, apa sistem terbuka dan sistem tertutup yang dimaksudkan dalam tujuan sistem ini? Jadi dulu saya memahami definisi sistem terbuka dan sistem tertutup yang ada di sistem manajemen itu sama halnya ketika saya mempelajari materi kimia, yang termokimia ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa sistem itu dalam mempelajari calor atau panas terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup. Di mana kalau sistem terbuka itu sistem dipengaruhi oleh lingkungan.
sistem tertutup itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Dulu bahasanya sebagai contoh gini, kalau mempelajari tentang calor atau panas ya dalam ilmu kimia, contoh sistem tertutup itu adalah kalian tahu termos. Saya nggak punya botol minum ya di sini. Kalian punya termos atau tahu termos ya? Termos, tahu ya termos ya? Termos yang isinya air panas. Nah, termos itu namanya sistem tertutup ya. Nah, kalau sistem tertutup itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya, kalau di termos itu kan isinya adalah air panas. Nah, sistemnya itu adalah air panas itu sendiri. Dan lingkungan itu yang ada di luar termos. Jadi, kalau dalam sistem contohnya adalah si termos, mau kayak gimana pun lingkungan yang ada di luar dari termos itu tidak akan mempengaruhi suhu dari airnya atau sistemnya. Artinya, kalau dia sistemnya tertutup, ya lingkungannya mau gonjang-ganjing kayak apapun, itu nggak akan mempengaruhi isi dari termos itu. Tetap aja, dia isinya panas. Mau di luar suhunya dingin, mau di luar termos itu suhunya dingin ataupun suhu panas, tetap aja suhu air yang ada di dalam termos itu tetap panas segitu. Itu yang dimaksud dengan sistem tertutup. Beda dengan sistem terbuka. Kalau sistem terbuka itu mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya misalnya yang kayak gini nih. Nah, ini kan air nih. Ini kan terbuka ya. Jadi ini amat sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar. Jadi kalau sistem terbuka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau dia diletakkan di kulkas, dia akan dingin isi airnya. Kalau diletakkan di panas matahari, dia akan panas suhu airnya. Jadi kalau sistemnya terbuka, artinya dia mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, itu bedanya ya, sistem terbuka dan sistem tertutup. Paham ya? Maksudnya beda dari sistem terbuka dan sistem tertutup. Apa kaitannya dengan suatu organisasi? Nah, umumnya organisasi di Indonesia itu sifatnya adalah sistem terbuka. Jadi apa yang disusun dalam suatu sistem itu kemungkinan besar masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, misalnya kita bicara tentang kurikulum ya, kita tahu bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu selalu mengalami perubahan kurikulum dari tahun ke tahun ya, dari periode satu dari setiap periode ya. Ada sebelum kurikulum merdeka itu yang ada adalah kurikulum 2013, sebelum kurikulum 2013 ada yang namanya KTSP, dan sebelum-sebelumnya lagi ada kurikulum KBK dan lain-lain ya. Nah, perubahan sistem pendidikan karena khususnya di kurikulum itu mudah terjadi karena adanya faktor lingkungan. Lingkungannya apa? Misalnya dilihat ada isu globalisasi. Isu globalisasi yang mana sekarang ini kan kalau era global saat ini itu transformasi digital ya, atau yang perubahannya dari era industri 4 ke era society, itu juga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi sistem pemerintahan kita itu menganut sistem terbuka. Apa yang ada di luar itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu contoh sistem terbuka. Kalau sistem tertutup, contohnya apa kalau dalam organisasi? Kalau sistem tertutup itu benar-benar apa yang ada di luar itu tidak akan mempengaruhi kebijakan yang mereka buat. Misalnya di Korea Utara ya, di situ salah satu negara yang menggunakan pemerintahan yang sistemnya tertutup. Mau apapun gonjang-ganjing yang ada di luar itu tidak akan mempengaruhi negara mereka. Negara mereka tetap aja kayak gitu sistemnya. Itu salah satu contoh sistem yang tertutup, tidak demokrasi. Nah, kalau yang negara-negara demokrasi itu umumnya menggunakan sistem yang terbuka. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, itu aja mungkinnya gambarannya yang bisa saya kasih. Saya kasih kuis lagi deh. Soalnya habis ini saya jelasin tentang RPS ya. Itu gambaran singkat dari saya tentang
pengertian dari teori sistem dan tujuan dari teori sistem itu sendiri. Jadi saya kasih kuis ke teman-teman, kuisnya hanya 2 nomor aja, dan nggak perlu ditulis panjang-panjang. Jadi kuis yang pertama, berdasarkan apa yang telah dipelajari, jelaskan atau berdasarkan apa yang saya paparkan sebagai pengantar di pertemuan pertama perkuliahan hari ini, silahkan teman-teman menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah perkirakan apa kira-kira manfaat dari mempelajari teori sistem. Menurut teman-teman ya, kira-kira apa sih gunanya mempelajari teori sistem ini? Menurut teman-teman itu apa? Nah, tulis jawaban saudara di Word, kemudian dikirimkan dalam bentuk PDF di link berikut. Nanti linknya saya kasih ke PIC, atau kalau mau ditulis kayak gitu semuanya silahkan juga, nggak apa-apa sih. Nah, ini linknya nanti di-upload di sini. Format nama filenya yang dikirimkan di link ini adalah bentuknya PDF ya. Nama lengkap, NIM, dan kelas. Dan tidak perlu banyak-banyak ya. Saya juga terbatas waktunya untuk membaca jawaban teman-teman yang 34 orang ini. Kalau misalnya teman-teman menuliskan jawabannya sampai 10 lembar atau 5 lembar atau banyak gitu. Saya hanya butuh tidak lebih dari 1 halaman. 1 halaman ya. Benar-benar 1 halaman, 1 kertas aja, 1 halaman depan aja. Jadi nggak usah lewat dari itu. Disaring aja karena ini cuma 2 pertanyaan. Kalau mau lebih dari itu silahkan, tapi saya nggak bisa membaca detail. 1 halaman aja rekomendasinya, dan silakan mengungkapkan pendapat pribadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori dengan sistem menurut bahasa teman-teman, terus diperkirakan apa sih manfaat mempelajari teori sistem. Dikirimkan di link ini, paling lambat sebenarnya kalau misalnya teman-teman setelah kuliah ini langsung dikerjakan dan langsung dikirimkan, itu lebih baik ya, as soon as possible. Itu lebih baik daripada menunda-nunda. Karena kalau misalnya kalian kerjakan besok, 2 hari kemudian, pasti udah lupa apa ya kemarin di hari Selasa belajarnya apa di perkuliahan ini. Jadi langsung aja mungkin ditulis as soon as possible, langsung di-upload di situ, atau paling lama saya tunggu hari Jumat ya. Ya, paham? Ada yang ditanyakan ke kuisnya? Ada ya? Jangan lupa tulis namanya, NIM-nya, dan kelasnya. Paham ya? Oke? Any question? Nggak ada? Cukup ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja mungkin saya jelasin RPS, karena masih ada tanggung jawab RPS. Oke, udah kelihatan RPS-nya? Udah, Bu. Udah ya. Oke, kalau mau mintanya nanti bisa saya kirimkan di PIC. Ini panjang banget sih tujuannya dan sebagainya, tapi intinya yang mau saya bahas di bahan kajian atau pembahasan, karena ini menggambarkan pertemuan kita ya. Kita perkuliahan ada 16 pertemuan, nggak usah lebih. 16 pertemuan itu sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi kalau perkuliahan aktifnya ada 14 pertemuan. Ini pertemuan pertama kita udah dipakai, berarti 13 pertemuan lagi kita bahas tentang kajian atau pembahasan ini ya. Nah, ini detail dari materi atau kajian dari teori sistem. Seperti yang saya sampaikan tadi berulang kali, bahwa teori sistem ini tidak jauh mempelajari juga dengan filsafat ya. Ada kaitannya dengan filsafat. Jadi di sini yang pertama itu pokok kajiannya itu tentang filsafat sistem. Filsafat sistem itu terdiri dari 3 hal ya. Filsafat itu pasti selalu dipandangnya terkaitan dengan 3 hal. Yaitu yang pertama adalah ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Nah, ini nanti mungkin kita akan diskusi dibagi kelompoknya aja ya.
Di kelompok pertama bahas tentang ontologi, terus yang kedua aksiologi, terus yang ketiga epistemologi, dan seterusnya. Nah, setelah sisi filsafat sistemnya kita kelar dibahas bersama, kemudian kita beranjak ke analisa sistem. Nah, analisa sistem ini dibagi jadi dua ya. Yang pertama itu analisa sistem berkenaan dengan pendekatan dan metodologi, kemudian analisa sistem berkenaan dengan model-model analisis sistem. Jadi dalam manajemen pendidikan nanti kalau misalnya kalian bekerja biasanya kan analis ya, analis ada yang menjadi analis juga. Nah, analis itu bisa seorang analis itu harus detail banget gitu untuk menganalisa sesuatu. Nah, itu juga kita akan pelajari analisa sistem. Kemudian setelah itu ada tentang design, developing, and maintenance system. Ini juga salah satu topik ya yang ada di teori. Pentingnya mendesain, mengembangkan, dan mempertahankan suatu sistem. Kemudian ada juga analisa tentang substansi, proses, dan konteks manajemen. Kemudian setelah itu kita ujian tengah semester. Ujian tengah semesternya studi kasus ya. Untuk semester 2 kasihnya studi kasus. Jadi kalau udah semester atas biasanya udah project ya. Kalau ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Kemudian ini setelah UTS, nah ini udah ke manajemen sistemnya. Ada manajemen sistem yang berkaitan dengan decision and policy making. Nah ini manajemen sistem itu penting banget. Kenapa kita mempelajari teori sistem? Karena itu akan berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mengambil keputusan dan membuat suatu kebijakan. Ini keren banget ini topiknya, decision and policy making. Kemudian manajemen sistem itu juga berkaitan dengan perencanaan. Kan kalau manajemen itu ada 4 utama ya, poin pertama. Kalau teman-teman pernah dengar nggak ya, POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Nah itu prinsipnya manajemen. Jadi yang paling utama adalah perencanaan. Orang manajemen itu harus bisa merencanakan. Nah, manajemen sistem itu salah satunya juga akan kita bahas berkaitan dengan proses planning. Kemudian ada juga manajemen sistem yang berkaitan dengan proses programming dan budgeting. Berkaitan dengan duit. Yang suka duit, dia ambil ini aja topiknya nggak masalah. Programming and budgeting. Kan juga. Rata-rata kalau untuk aplikasinya udah keren-keren ya. Banyak teorinya aja yang agak susah dipahami kadang-kadang. Terus, nah ini yang paling ditunggu-tunggu ya, karena memang sistem itu di ilmu manajemen, apalagi manajemen pendidikan, itu sangat erat kaitannya dengan sistem informasi teknologi ya. Nah ini juga akan kita bahas kaitan dengan keterkaitan antara manajemen sistem dengan ICT, Information and Communication Tech. Apa sih pasti di situ ada manfaatnya ya, manfaat dari sistem ICT. Kemudian sistem dan kaitannya dengan proses leading dan controlling. Jadi ini ada peran kepemimpinan, ya, pemimpin, leading dan controlling. Kemudian ada juga manajemen sistem dan keterkaitannya dengan evaluating, gimana penerapan atau implementasinya dalam evaluating. Terus yang terakhir baru nih metode analisis manajemen sistem yang berkaitan dengan research and development. Jadi kalau research and development atau R&D ini kan salah satu metode penelitian ya. Kalau nanti kalian tugas akhirnya skripsinya mau mengembangkan suatu produk atau mau membuat suatu modul misalnya atau aplikasi program misalnya atau sistem informasi misalnya. Nah, itu berkenaan dengan research and development. Nah, itu ada keterkaitannya analisis manajemen sistem dengan research and development. Seru ya. Oke, itu mungkin gambaran dari kajian-kajian atau pokok bahasan yang akan kita pelajari di mata kuliah teori sistem. Setelah itu baru ujian akhir semester. Gitu aja ya.
ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya juga ujiannya take home, kayak usual, kayak gitu-gitu aja. Gampang ya perkuliahan teori sistem ini. Dan untuk membahas, karena ini kan sifatnya teoritis ya, maksudnya kalau dosen aja yang menjelaskan itu pasti akan ngantuk kalian. Dan kalau usianya kan sekarang udah 18 tahun ke atas ya. Kalau usia remaja itu kan di bawah 17 tahun. Kalau udah di atas 17 tahun berarti usia dewasa. Artinya pembelajaran untuk orang dewasa itu bukan lagi pedagogi yang waktu kayak di sekolah, tapi udah andragogi. Andragogi itu pembelajaran untuk orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa ini belajar itu udah nggak bisa nih dikasih secara langsung kayak metode ceramah aja, Bu. Jangankan orang dewasa, anak-anak kalau kita kasih ceramah terus ngantuk mereka. Jadi harus dilibatkan secara mandiri. Jadi pembelajaran secara mandiri itu apa? Ya kalian bikin sendiri, desain sendiri, atau presentasikan secara sendiri, cari tahu sendiri apa maksud dari kajian pokok bahasan ini. Itu akan lebih menarik ya, menemukan faktanya sendiri, menemukan teorinya sendiri, kemudian kalian jelaskan dan kita menanggapi, itulah diskusi aktifnya. Makanya perkuliahan itu pada umumnya kebanyakan seperti itu ya. Kalau nggak seperti itu jenisnya, pasti larinya ke project. Artinya yang benar-benar menemukan apa namanya teorinya sendiri. So, kalau dalam teori pembelajaran itu namanya inquiry based learning atau project based learning. Kalau project based learning kan ada produknya. Nah, kalau nggak ada produknya kayak kita lakukan ini, lebih ke inquiry based. Itu kali yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait bahan kajian ini? Teori-teorinya? Ada yang mau bertanya? Jadi nanti pada pengaplikasiannya di kelas, ini ya, diskusi kelompok, artinya teman-teman perlu membuat suatu kelompok presentasi. Terserah bebas kelompoknya mau dibagi seperti apa. Dan karena topiknya di sini ada 34 orang ya. Ini ada berapa topik ya? 1, 2, ada 2. Ada 14 topik. Kalau dibagi 34, apa ya? Satu kelompok, 2 orang. Bisa? Ada yang 2, ada yang 3. Atau mau presentasi 2 kali? Sebelum UTS sama setelah UTS. Kalau seperti itu, nanti satu kelompoknya ada 4 atau 5. Saya kembalikan ke mahasiswa. Maunya enaknya seperti apa. Kalau mau 1 kali presentasi sama 1 semester, berarti 1 topik itu nanti ada 2. 1 topik itu rata-rata dipresentasikan oleh 1 kelompok ada 2 orang, tapi ada juga nanti yang 1 kelompoknya 3 orang. Tapi kalau misalnya 2 orang dalam 1 kelompok itu terlalu sedikit bagi kalian, ya udah kita bagi 2, kita presentasi 2 kali. Jadi ada presentasi sebelum UTS dan presentasi setelah TS. Nah, itu kelompoknya bisa 4 sampai 5 orang. Atau aja enaknya mau gimana teman-teman? Mau presentasi 1 kali atau mau presentasi 2 kali? Ya, silahkan didiskusikan bareng-bareng teman-teman, maunya kayak gimana? Kita udah diskusi, Bu. Kayaknya kita lebih untuk yang 2 kali presentasi, Bu. 2 kali presentasi. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa. Kalau 2 kali presentasi, nanti kelompoknya 1 aja ya. Maksudnya nggak usah dibuat beda lagi kelompok sebelum UTS sama kelompok setelah UTS. Jadi kelompoknya tetap 1 aja. 1 itu masing-masing job desk-nya. Maksudnya kelompoknya tetap sama. Yang dari yang sebelum UTS sama setelah UTS tetap sama ya. Kelompoknya nggak usah yang diganti-ganti. Ya, oke? Oke. Oke, nanti ya isi kirimkan daftar nama kelompoknya ke saya sama daftar hadir juga ya. Nah, kan saya perlu buat
absensi sendiri juga untuk menilai ke ininya ke teman-teman per hari. Udah, itu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apa ya? Kayaknya ada yang lupa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Diskusinya kelompok 4 atau 5 orang, presentasi 2 kali. Oh iya, ini kan pertemuan pertama itu kita udah pengantar sama pembagian kelompok. Jadi di pertemuan kedua sebelumnya ada dua kelompok yang presentasi ya. Kita buat 2 kelompok yang presentasi. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 presentasi di minggu depan. Oke? Ya. Kemudian kalau bisa setiap orang itu bertanya ya. Maksudnya at least dalam satu semester itu ada apa namanya? Ada dia untuk bertanya, untuk menilai keaktifan juga. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau bertanya sampai berkali-kali, silakan. Saya lebih senang juga sama orang-orang yang aktif dalam pembelajaran di kelas. Jadi rajinlah untuk bertanya ya, untuk menilai juga. Karena gini, dosen itu nggak bisa hafal mahasiswa, karena mahasiswa kan jumlahnya ada banyak ya. Tapi dosen itu bisa fair dalam memberikan nilai berdasarkan tugas. Kemudian kan kita dosen-dosen ini nggak tahu ya apa yang terjadi di balik layar. Misalnya pada saat menyusun presentasi PPT misalnya, kalian pada saat menyusun PPT ataupun makalah gitu, kalian kan, kita kan nggak tahu ya siapa yang lebih aktif membuatnya ataupun apa dan sebagainya, tapi yang disaksikan oleh dosen itu adalah kalian yang ada di depan pada saat presentasi. Nah, jadi kalau bisa yang keaktifan teman-teman pada saat menyusun ataupun yang lain, atau misalnya mendominasi, itu di-share pada saat diskusi presentasi. Gitu. Jadi harus lebih aktif biar lebih terlihat. Jadi jangan dibuang dulu tuh hal-hal yang maksudnya kayak ada yang lebih aktif karena pengen, biasanya tuh kayak ada yang pengen lebih aktif karena pengen cari muka lah, apalah, itu nggak usah kayak berstatement negatif seperti itu. Setiap kita itu berhak, kalian kan bayar ya kuliah setiap, dan kalian tuh udah punya hak untuk belajar. Artinya kalau memang tidak paham ya disampaikan, ditanyakan. Kalau memang mau dibahas tentang ini ya disampaikan. Itu akan lebih efisien. Jadi dibuang aja stigma-stigma negatif. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi libatkanlah diri kalian untuk berdiskusi secara efektif gitu. Jadi digunakan waktunya untuk belajar terus-menerus, apalagi untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya abstrak itu ditanyakan aja ya. Nah, itu mungkin ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti untuk tugasnya, job desk-nya adalah kalian menyusun PPT dan makalah ya. Dan makalahnya ada PPT. Semester awal ini belajar juga untuk menyusun karya tulis. Kalau yang tingkat atas itu kan untuk sudah belajar paper. Nah, kalau untuk bawah nih masih semester 2 belajar dulu untuk menyusun makalah nih. Karena makalah itu juga merupakan karya ilmiah ya. Makalahnya udah pernah kan ya bikin makalah, kurang lebih ada 3 bab atau 3 chapter utama dalam pembuatan satu makalah. Ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 pembahasan, dan bab 3 adalah penutup. Itu aja. Dan jangan lupa daftar pustak. Kemudian jangan lupa juga dibuat PPT-nya. Nah, PPT-nya itu kalau teman-teman sekalian kan sekarang udah generasi Z ya, apa generasi Alpha ya. Itu saya lihat tuh kalau teman-teman seangkatan kalian ini pada kreatif-kreatif kalau bikin hal-hal yang kayak gitu PPT. Jadi ya desain aja sekreatif mungkin PPT-nya. Yang penting enak dibaca juga ya, disaksikan informasi-informasinya. Terus ya belajarlah untuk mengkomunikasikan lewat PPT. Gimana caranya menyajikan satu PPT, terus dikomunikasikan dengan baik. Terus juga kerja sama timnya, itu juga silahkan ya diatur. Oke, itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan?
penugasan ini, atau janjian saya ada lupa ya menyampaikan sesuatu. Paham ya? Jelas ya? Ya, jelas. Itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oh ini ya, makalah dan PowerPoint hasil studi tentang kajian. Ini saya share deh ke teman-teman sekalian RPS-nya untuk dibaca juga. Oke, jangan lupa kehadiran itu juga yang paling utama. Jadi usahakan untuk selalu hadir ya. Ini mumpung daring. Jadi masih bisa disambi-sambi. Kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan? Oh, ada yang mau bertanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, enggak ada. Ibu maaf mau tanya, Silahkan, Anissa. ada rekomendasi bukunya nggak, Bu Nani? Rekomendasi buku, kalau saya pribadi itu ada, tapi bukunya itu berbahasa Inggris dan apa namanya abstrak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya share aja ya bukunya ke PIC juga. Saya lupa nama itunya, nama penulisnya, tapi ada. Nanti saya share aja bukunya ke ini. Tapi kalau misalnya apa namanya teman-teman mungkin saya bisa bagi tips aja caranya mencari referensi informasi kajian gitu. Hindari dari blogspot ya ataupun dari WordPress itu nggak usah yang kayak gitu. Kalau dari jurnal itu bagus. Cari aja di jurnal atau referensinya dari biasanya kan ini ada beberapa tuh universitas-universitas yang membuat modul gitu, modul untuk mata kuliah teori sistem atau materinya seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya tadi ya, ini saya masih menyajikan RPS kan, kalian tuh bisa aja searching di Google. Kalau saya tuh apa di Google aja. Google itu sebenarnya udah yang paling canggih dan paling pintar. Tergantung kita cara nyarinya kita tuh yang bagaimana. Itu yang perlu kalian teman-teman ketahui. Jadi misalnya cari tentang materi aksiologi, prinsip-prinsip dan dinamika sistem. Jadi cari aja prinsip-prinsip ini bisa 2 kali prinsip-prinsip sistem secara aksiologi PDF. Ya aja yang PDF-nya nanti akan muncul yang lebih akurat gitu. Atau kalau lebih ilmiah lagi, yang daftar pustakaan bisa dicantumkan, itu pakainya gini aja, searching di Google, prinsip-prinsip sistem secara aksiologi jurnal. Terus saya jurnal di belakangnya, akan muncul tuh jurnal-jurnalnya. Nah, kalau seperti itu akan lebih efektif dan bahasa-bahasa di Google itu lebih mudah dipahami dan dimengerti ya, ketimbang kalau teman-teman saya kasih buku acuannya gitu. Karena benar-benar bukunya itu abstrak banget dan berbahasa Inggris ya, jadi agak susah untuk dipahami. Sebenarnya bisa sih, cuma kalau sebagai mahasiswa itu kan tips and trick-nya itu adalah tugas selesai, kerja cepat, tugas selesai gitu. Kalau misalnya membaca buku itu lebih bagus, tapi akan memakan lebih banyak waktu. Jadi kalau secara singkat ya tips and trick-nya cari aja di Google dengan keywords yang belakangnya ditambahin jurnal, akan muncul semua tuh jurnal-jurnal berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian atau enggak dikasih aja belakangnya PDF, nanti akan muncul juga beberapa biasanya modul-modul perkuliahan dari universitas-universitas tertentu gitu terkait dengan topik itu. Jadi seperti itu ya tipsnya. Nah, setelah itu kalau udah muncul tuh hasil search engine-nya yang PDF atau jurnal-jurnal,
Itu selanjutnya adalah teman-teman memilih referensinya. Dahulukan referensi yang berkaitan dengan pendidikan ya. Kalau nggak pendidikan, ya manajemen secara keseluruhan. Karena untuk sumber sistem yang untuk sumber bacaan teori sistem yang berkaitan betul dengan manajemen pendidikan itu masih langka, masih nggak begitu banyak. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu manajemen itu banyak. Jadi mungkin bisa juga dibaca-baca yang berkaitan dengan manajemen. Nanti kita kaitkan dengan pendidikan dengan cara kayak melihat atau mengaplikasikan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau pendidikan kan nggak jauh-jauh dari Kementerian Pendidikan, nggak jauh-jauh dari Dinas Pendidikan, nggak jauh-jauh dari sekolah, kurikulum, lingkupnya, dan sebagainya. Tapi kalau secara teoritis, ambil aja prinsipnya berdasarkan manajemen. Nah, kalau yang ini yang filsafat, berarti ambil aja prinsipnya berdasarkan ilmu filsafat, sistem menurut filsafat. Itu aja ya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Good questions. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, sampai 11.50. Kita kalau nggak sampai 11.50 nggak apa-apa ya untuk pertemuan pertama. Apa ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Nggak ada? Untuk kelompoknya silakan dibagi ya. Saya tunggu. Mungkin bisa di-share hari ini pembagian kelompoknya. Dan topik-topiknya jadi udah ada ya. Jadi kelompok sekian topik ini. Oh, diurutin gini aja. Misalnya kelompok 1 sebelum UTS. Nanti kelompok 1 setelah UTS dia presentasinya paling akhir gitu. Atau di rolling aja gitu. Jadi nggak selamanya yang pertama, yang kedua jadi yang di awal terus. Sekali yang pertama, yang kedua tuh jadi yang terakhir. Dibagi seadil-adilnya ya. Dah, any questions? Nothing? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita closing. Oke ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin saya mohon izin ya untuk yang pertemuan pertama ini kita akhiri lebih awal di 11.30. Ya, kalau 11.50 mungkin 20 menit sisanya bisa teman-teman gunakan untuk berdiskusi secara mandiri dengan tim kelompok masing-masing. Pembagiannya bagaimana terserah deh sama teman-teman teknisnya seperti apa. Yang penting yang dikumpulkan ke kami, ke saya, teman ke Pak Suryadi nantinya itu bentuknya makalah dan PPT. Oke? Oke, jangan lupa selalu hadir ya. Kalau memang tidak hadir karena suatu kondisi yang amat sangat urgent sampai tidak bisa mendatang memasuki perkuliahan dengan menyambi pakai handphone, ya silahkan dikabarkan. Nah, perkuliahan ini sangat penting dan mempengaruhi kehadiran gitu ya kadang-kadang. Oke, if there is no more questions, let's end our meeting today by saying Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih banyak, Bu. sama. Izin live.